katanya di Papua. Oh, kamu komentar. Aku komentar dan itu ditanggapi banyak banget itu. Karena aku cuma tiba-tiba teringat, ternyata Edi tahu, iya memang itu, malah semua lubang ada setannya bilangnya. Iya. Oh, Aku jadi kamu tertawa akhirnya aja, bukan dipersekusi. mengejek. Iya, Kamu bukan mengejek, cuma karena teringat di zaman aku itu dulu percaya gitu loh, waktu Muslim aku percaya. Coba pelan-pelan ini. Mungkin karena bahasa Indonesia Timur, kita yang barat-barat agak sedikit kurang ini ya. Coba gini. Nama siapa? Asma. Asma, iya. Asma. Oke, sebentar ya. Coba saya ngomong dulu gantian biar kayaknya delay juga suara kita. Gini Asma. Kamu tadinya Islam. Iya. Oke. Lalu kamu membuat satu komentar atau postingan di media sosial tentang di hidung orang Islam ada setannya. Iya, aku komentar karena tiba-tiba lewat edisnya nyanyi-nyanyi. Oh, lalu kamu dipersekusi gara-gara itu? Iya, betul. Lalu kamu sekali. Iya, aku bilang aku tidak ada maksud menjelekkan Muslim, tidak, cuma aku teringat saja karena aku pernah di fase itu gitu loh, percaya gitu loh. Di Muslim kan kita didoktrin toh kalau semua ada setannya, jadinya aku ada emoji tertawa karena lucu aja ingatnya gitu loh. Iya, sebentar. Itu lagunya bagus loh, tapi gini, inilah teman-teman ya, kenapa sih kalau kita ngomong yang fakta di hidung orang Islam ada setan, kok orang Islam kok mempersekusi kita? Itu kan beneran. Yang kita katakan itu kan beneran gitu loh. Jadi saya berharap ya. Jadi saya berharap kepada yang muslim, kenapa kalian itu mempersekusi kami ketika kami mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Kan memang di lubang hidung orang Islam ada setannya, gimana? Itu bahkan sudah saya bikinkan sebuah lagu nih ya, coba ya. Kita dengar lagunya dulu ya nih. Ya, itu dia. Aku sangat tertarik. Soalnya dulu aku sangat percaya gitu loh. Malah semua ada setannya loh, bukan Oh. Jadi gara-gara komentar itu kamu dikena persekusi. Iya, dari keluarga lah. Ya Tuhan. Padahal yang kamu katakan benar ya. Benar. Ya itulah teman-teman ya. Ya yang sabarlah ya Asma ya. Berarti baru 2 tahun jadi orang Islam. Jadi orang Kristen baru 2 tahun ya. Masih harus belajar banyak, iya. Puji Tuhan. 2 tahun. Tapi gini, nanti kalau ada yang mengatakan kamu ngada-ngada atau coba kamu masih ingat nggak apa bacaan sholat atau surat-surat yang dulu pernah kamu ucapkan? Coba. Dan jelasnya kan aku waktu itu masih dalam belajar dan kita dikejar cuma hafalan, nggak boleh bacaannya nggak boleh salah huruf. Jadi kita tuh Coba bacaannya coba biar kami tes. Jangan-jangan nanti Anda ngaku-ngaku. Coba. Aku baca Al-Fatihah. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu aku belajar ada bilang tunjukkan jalan yang lurus. Aku ada tahu artinya padahal. Coba surat lain. Apa ya? Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sudah pernah ke tanah suci, Edis. Wah, bahkan dia sudah pernah naik haji. Di sana cium-cium batu dong kalau gitu. Iya, aku penasaran Tuhan, apa sih yang dilihat di dalam situ? Tuhan, aku minta, katanya semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi ada satu doaku yang ku pendam sudah lama karena dulu aku sakit. Aku itu minta diam-diam kalau aku ingin Tuhan, aku ingin mati di sini karena katanya surga. Kita kan hidup cari surga kan? Tapi kok aku melek kok belum mati juga, sedangkan besok sudah
Ini Asma, kamu menjadi satu inspirator kepada wanita-wanita yang juga dia sudah pengen cerita, dia sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Tapi banyak yang mereka tidak berani bersuara begitu. Iya, kita kan disuruh kan ada tuh iman pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sedangkan kita tidak belajar kitab itu. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalan kita temukan Alkitab. Mantap. Kita baca. Dan di dalam Alkitab tidak ada tuh dibahas Muhammad. Kalau ada nanti Muhammad, sedangkan ternyata Alkitab itu jauh sebelum Al-Quran. Kita kan tahunya di sana, dari sananya Muslim semua, Adam saja dibilang Islam. Jadi ya, kita semua dibilang Islam sama mereka. Oke lah. Ya, terima kasih Asma atas sharingnya, keberanian Anda untuk share atas pengalaman-pengalaman. Semoga nanti banyak muslimah-muslimah yang juga cerita ya. Nah, saya ada satu channel bagus nih, khusus wanita, itu namanya Yuli ya. Jadi boleh yang perempuan-perempuan gabung di sana, cerita-cerita. Di sana khusus cerita-cerita tuh, cerita tentang bagaimana meninggalkan agama Islam gitu. Bagaimana waktu dia merasa agama Islam aneh, masa setan tidur di hidung, terus setan kencing di telinga. Ya pokoknya kalau belajar cerita setan tinggal di mata. Ya pokoknya kalau kita setan ada tanduknya. Pokoknya kalau kita membaca cerita-cerita dalam agama Islam itu, kita macam inilah ya, kembali ke masa itu anak-anak aku ternyata luar biasa gini loh, doa yang bisa ku sampaikan ke Tuhan dengan bahasa yang ku mengerti, tidak takut akan salah baca gitu loh, karena bukan bahasa Arab yang harus aku takut salah huruf. Ternyata Tuhan sedekat ini dengan kita gitu loh. Iya. Kalau di Islam dulu membuat semua orang jadi seperti orang Arab kan? Iya. Jadi yang penting ngucapinnya Arab, kol-kolannya, tajwidnya, ya kan? Nah, memang seperti itu. Masalah artinya ya kagak tahu. Aku sibuk dengan betulkan bacaannya saja. Iya. Saya pemaklum kok. Memang begitu. Saya ngalamin seperti itu. Saya dulu waktu belajar agama Islam, walaupun saya bukan Islam ya, tapi saya belajar begitu sama mereka. Saya coba belajar dari sumbernya langsung, memang itu. Jadi kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar membunyikan huruf hijaiyah. Tapi kita tidak pernah bisa mengerti artinya. Gitu. Iya, aku dari pesantren. Keluargaku pembangun pesantren. Iya. Tapi itu otak ada cari-cari mana sebenarnya ini. Oke Asma gitu, kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya, muslim-muslim yang lain ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Saya turunkan ya Asma ya. Ya, pulang teman-teman ya.